Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai wawasan Nusantara. Nah, untuk itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Zahra Pratiwi dengan NPM 222154138 dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Vini Ajisti Putri dengan nomor NPM 222154016. Yang kedua ada Astrid Yulianti dengan nomor NPM 222154036. Dan yang ketiga ada Arifa Mistriati dengan nomor NPM 222154073. Dan yang keempat ada Dini Aulia dengan nomor NPM 222154077. Dan yang terakhir ada Diva Nadia Febriani dengan nomor NPM 222154079. Materi yang akan disampaikan pada saat ini ada 4 subbab. Yang pertama, konsep wawasan Nusantara yang akan dibahas oleh Vini Ajisti Putri, Dini Aulia, dan juga Diva Nadia. Nah, subbab yang kedua yaitu akan dibahas oleh Astrid Yulianti, dan subbab yang ketiga akan dibahas oleh Astrid Yulianti dan juga Arifa Mistriatin. Dan subbab yang terakhir yaitu subbab keempat akan dibahas oleh Arifa Mistriatin dan juga Nisa Zahra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wawasan Nusantara. Nah, mungkin teman-teman masih mengingat dari pertemuan sebelumnya tentang pengertian wawasan Nusantara. Namun, di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologis berasal dari dua suku kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata serapan bahasa Jawa, yaitu wawas yang artinya pandangan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya yaitu Nusantara berasal dari dua kata, yaitu nusa yang artinya pulau atau kepulauan, dan antara yang berarti diampit oleh dua hal. Nah, adapun menurut Lemhanas 1999 bahwa pengertian wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam serta bernilai strategis dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep tentang pengetahuan bangsa Indonesia mengenai berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk kepentingan nasional yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara hakikatnya merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Nah, cara pandang tersebut bersifat integratif karena dijiwai oleh Pancasila yang mendorong kebersamaan dalam kehidupan nasional dan dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatukan Indonesia serta pengalaman sejarah dan sifat budaya bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Jadi pada intinya, hakikat wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Adapun unsur-unsur wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wadah atau kontur. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut dengan negara Indonesia. Berdirinya negara Indonesia merupakan hasil dari perjuangan masyarakat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai wawasan Nusantara dianggap penting agar bangsa Indonesia selalu menggali potensi pengetahuan tentang keindonesiaannya. Yang kedua, yaitu isi atau konten. Bangsa Indonesia dituntut untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan ataupun dalam berbangsa dan bernegara.
Isi dari wawasan Nusantara adalah implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Selain itu, penggalian secara mendalam dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Yang terakhir yaitu tata laku. Tata laku merupakan output dari semangat adanya wadah dan isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Output tersebut direalisasikan dalam bentuk sifat dan sikap bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada asas wawasan Nusantara. Adapun asas-asas wawasan Nusantara yang pertama yaitu kepentingan atau tujuan yang sama dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individu atau golongan. Hal ini dilakukan agar terwujudnya tujuan nasional. Yang kedua yaitu keadilan. Berbagai sistem yang diterapkan di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu kejujuran dan keterbukaan. Karakter jujur dan terbuka dapat meningkatkan rasa kepercayaan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat yaitu solidaritas. Rasa solidaritas yang tinggi dapat menumbuhkan jiwa kepedulian masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu kerjasama. Kerjasama yang sehat dalam bingkai kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai konsep pengembangan kompetensi dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan akan cinta tanah air yang dilandasi oleh Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut merupakan fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, pembentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia nasionalisme. Yang kedua, pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan. Yang ketiga, mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Yang keempat, membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. Yang kelima, mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi maupun modernisasi. Selanjutnya yaitu materi rasionalisasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara perlu dimanifestasikan dalam bentuk sifat dan sikap yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi. Ada beberapa bentuk implementasi yang berlandaskan konsep wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu terciptanya kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. Yang kedua, terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga, terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional. Yang keempat, yaitu terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bentuk bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Dan secara etimologis, Pancasila terdiri dari dua bahasa Sanskerta. Yang pertama yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila berarti dasar. Dan Pancasila yaitu sebagai 5 dasar. Nah, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki kekhasannya tersendiri, berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya. Dan Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat ilmiah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan yang pertama yaitu dari objek filsafat, yaitu segala yang ada dan ada dalam objek ke filsafat ini yaitu dari Pancasila, yaitu manusia, bangsa Indonesia sebagai objek filsafat. Yang kedua yaitu ada metode filsafat, merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah filsafat. Yang ketiga ada sistem filsafat, di mana Pancasila merupakan satu kesatuan keseluruhan yang secara sistematis dan tidak dapat diubah. Yang keempat yaitu ada sifat universal filsafat. Artinya nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konsep geopolitik.
Pengertian geopolitik menurut para ahli sangatlah bermacam-macam. Di antaranya, menurut Karl Haushofer, geopolitik merupakan sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spasial semua proses politik berdasarkan geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Yang kedua, menurut Rudolf Kjellens, geopolitik adalah seni dan praktik dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, menurut Saul Bernard Cohen, geopolitik merupakan analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif geografis, dari sisi lain proses-proses politik. Selanjutnya, menurut Hafazenia, geopolitik merupakan studi tentang hubungan timbal balik antara geografis, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dan dari mereka dengan satu sama lain. Selanjutnya, menurut Head House Combination on Geography Association of America, geografis yaitu sebuah kajian tentang interaksi antara wilayah politik dengan proses politik. Selanjutnya, menurut Jackson, geopolitik merupakan studi tentang fenomena, proses politik, dan konteks wilayah. Selanjutnya, menurut Daljoni, yaitu geopolitik merupakan ilmu yang mempelajari keseiringan spasial politik. Spasial politik atau suatu analisis geografi dari gejala politik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai ruang lingkup geopolitik. Objek dan subjek dari geopolitik itu, yaitu meliputi wilayah-wilayah politik. Wilayah-wilayah yang terorganisir dan terintegrasikan tersebut dinamakan negara. Nah, menurut Taylor, sebagaimana dikutip oleh Budiman, geografi politik itu sebenarnya merupakan ilmu yang mempelajari negara-negara. Nah, ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik itu terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama, analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Selanjutnya, perkembangan geopolitik. Terbitnya Deklarasi Juanda telah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap berbagai konsepsi negara. Nah, salah satu hal yang paling nyata yaitu berubahnya konsep geopolitik di negara Indonesia. Sebelum diterbitkannya Deklarasi Juanda, laut yang menjadi pemisah antar wilayah yang ada di Indonesia. Akan tetapi, setelah diterbitnya Deklarasi Juanda, maka laut justru menjadi penghubung antar wilayah di negara Indonesia. Kondisi demikian merubah konsep geopolitik yang dikembangkan di negara Indonesia. Perubahan batas wilayah perairan, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi. Kondisi demikian mengakibatkan terjadi pergeseran konsep geopolitik di negara Indonesia. Pergeseran tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa negara Indonesia. Selanjutnya, konsep geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat. Adapun pengertian geostrategi menurut ahli ada 3. Menurut Purnomo, Lim Joo Jok, dan Rogers and Simon. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa dibuka ya bukunya. Selagi membuka buku, saya akan menjelaskannya. Jadi, menurut Purnomo, geostrategi itu merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Yang kedua, yaitu menurut Lim Joo Jok. Geostrategi menunjukkan pertimbangan distribusi daratan lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Lalu yang ketiga, menurut Rogers dan Simon,
Geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Nah, menurut Hugh White tahun 2009, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing, sebab istilah tersebut pertama kali digunakan di akhir tahun 1930 sampai awal tahun 1940. Nah, oleh para sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, sebagian besar sarjana tersebut merupakan pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Nah, alasan utama kemunculan konsep geografi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu geopolitik. Nah, geopolitik ini merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai studi strategis atau geografi politik. Nah, yang kedua yaitu teknologi. Teknologi berupa sarana transportasi dan juga seperti kereta api dan pesawat terbang. Nah, teknologi ini juga mengubah hubungan antar manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu mengenai kemunculan geostrategi, merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu mengenai tujuan geostrategi. Nah, geostrategi memiliki tujuan yaitu memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih aman, lebih baik, dan juga bermartabat. Nah, tujuan utama dari geostrategi ini adalah untuk menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuatan dan jangkauan wilayah domestik. Nah, untuk berkubu bagi tatanan internasional yang menguntungkan. Geostrategi ini melibatkan sebuah perencanaan atau planning yang komprehensif, menetapkan cara mencapai tujuan nasional atau mengamankan aset yang memiliki arti penting bagi militer atau politik. Nah, bangsa Indonesia sendiri memiliki harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam bingkai sebuah negara yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berdaulat yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, harapan tersebut menjadi suatu pedoman untuk bangsa Indonesia. Tujuan nasional negara Indonesia itu sendiri yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan dari geostrategi ini juga diarahkan untuk menegakkan hukum dan ketertiban, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, itu ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Nah, yang keempat itu geostrategi negara Indonesia. Nah, dalam proses mempertahankan kedaulatan sebuah negara, sebuah bangsa membutuhkan proses pemahaman mengenai geopolitik dan perlu merasionalisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, rasionalisasi tersebut memerlukan sebuah strategi, cara atau metode agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Nah, geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan juga sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Nah, dilihat dari perspektif historis, perkembangan awal geopolitik dan geostrategi di negara Indonesia dilaksanakan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seksod dan Lemhanas pada tahun 1965 dalam bentuk konsepsi ketahanan revolusi. Nah, menurut
Suradinata pada awal geostrategis diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Nah, sementara di Indonesia geostrategi ini diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 secara melalui proses pembangunan nasional secara universal. Geostrategi diartikan sebagai arahan geografis kebijakan luar negeri suatu negara dan memiliki karakteristik agresif, offensif, dan outward looking. Sekian pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.